Organ gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah menguraikan pengertian gerak pada manusia dan menganalisis organ gerak pada manusia. Apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Organ bergerak berguna untuk berjalan. Apa saja organ gerak pada manusia itu? Terdapat dua macam organ gerak manusia. Yang pertama itu alat gerak pasif, berupa tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif, tulang akan tetap diam. Yang kedua itu ada alat gerak aktif yang berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak. Organ gerak pasif manusia seperti tulang tengkorak, tulang bagian dada, tulang bagian lengan, dan tulang bagian punggul, tulang bagian kaki. Organ gerak aktif manusia yaitu ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelombang di mana kedua ujungnya runcing. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam bergerak. Bentuk dari otot lurik yaitu silindir dengan garis gelap yang terang dan memiliki banyak inti sel. Dan selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung bekerja terus-menerus tanpa kesadaran manusia dan terletak pada jantung. Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan serta memiliki inti sel yang berbeda di tengah. Adapun sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan adalah rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Adapun fungsi utama sistem pernafasan itu yaitu mengambil oksigen dari udara, membuang karbon dioksida dari tubuh, membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Organ utama sistem pernafasan yaitu hidung, faring, laring, trankea, bronkus, paru-paru, diafragma. Hidung dan rongga hidung. Hidung menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Rongga hidung memiliki bulu-bulu halus dan lendir. Dan selanjutnya ada faring. Faring merupakan saluran bersama antara sistem pencernaan dan pernafasan. Udara bergerak dari hidung ke laring melalui faring. Dan selanjutnya itu ada laring. Laring berfungsi sebagai jalur udara dan tempat pita suara, melindungi saluran napas dan masuknya benda asing saat menelan. Selanjutnya ada trakea. Trakea adalah pita saluran nafas utama yang membawa udara ke bronkus. Dinding trakea dilapisi dengan lendir. Selanjutnya itu bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Selanjutnya ke paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernafasan, terdiri dari jutaan alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran gas yang terjadi. Cara sistem pencernaan bekerja. Apa yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Perjalanan makanan kita dimulai di mulut. Saat kita makan, gigi kita merobek dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Liur kita mulai memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti bola. Perhatikan berikutnya adalah kerongkongan. Ini adalah tabung berongga yang berhubungan mulut ke lambung kita. Setelah kita menelan makanan kita bergerak di dalam lambung berongga ini dan mendapatkan tekanan yang lebih kuat. Sekarang kita sampai di lambung, kantung elastis yang menekan dan mencampurkan makanan dengan cairan lambung.
Ketika campuran mirip bola berubah menjadi cairan berbusa, cairan tersebut masuk ke usus. Usus memiliki dua bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Makanan kita semakin dipecah di usus kecil dan tubuh kita menyerap semua nutrisi darinya. Tiga bagian yang membantu terjadinya proses ini: hati, pankreas, kandungan empedu. Ketiga, melepas cairan, pencernaan yang mampu memecahkan lemak, protein, serta karbohidrat. Usus besar kemudian mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa dari makanan kita. Hasilnya adalah massa padat yang disebut tinja. Tinja lalu memasuki rektum sebagai penyimpan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Berapa denyut nadimu? Untuk memeriksa denyut nadi, letakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan. Rasakan denyut nadi dan hitunglah detaknya selama 15 detik. Lalu kalikan dengan 4 untuk mengetahui berapa kali jantung berdetak dalam 1 menit. Dari mana denyut nadi berasal? Hari ini kita akan menyebut dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah dan menjelaskan perang jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia, fungsinya itu untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Dan bagian utamanya itu memiliki 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi atau ruang atas dan 2 bilik atau ruang bawah. Jantung. Ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. 1. Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru tempat oksigen menggantikan karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke paru-paru kiri. Dan yang ketiga, darah yang membawa oksigen paru-paru memasuki serambi kiri. Yang keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh dari paru-paru kiri. Dan adapun darah. Darah ini adalah cairan khusus yang sebagai besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Darah kita memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Dan yang kedua, sel darah putih. Sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga, platelet. Platelet berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Yang keempat, plasma. Plasma, cairan kuning pucat tempat komponen lainnya mengapung di dalamnya. Ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memperiksa secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugasi. Pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan strukturnya. Pembuluh darah, ayo kita amati 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, dan kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati di dindingnya, masuk atau keluar dari darahnya. Yang ketiga itu vena, tidak terlalu berotot dan elastis. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah, yaitu arteri membawa darah dari jantung, dan kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan, dan adapun vena memberikan darah kembali ke jantung.